Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya guys. Dan bersama saya lagi, Maulana Nurul Sobri di channel YouTube Maulana Nurul Sobri. Dan juga pastinya di podcast My Pod Story, berbagi cerita bersama Maulana Nurul Sobri ya guys. Oke guys, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa ya semuanya, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa pastinya. Dan di kesempatan kali ini di seri bincang saham kita akan menganalisa sebuah saham yaitu Adaro ya, atau Adro di sini singkatannya, kode emitennya, dengan estimasi waktu mulai dari tanggal 16 sampai 25 Februari 2022 pastinya guys. Dan adapun konten ini saya buat di tanggal 15 Februari 2022 dan pastinya adalah disclaimer on pastinya ya kan. Oke, saya gak akan panjang lebar lagi karena menurut saya teman-teman udah paham artinya disclaimer on ya. Artinya setiap keputusan membeli, menjual, menahan ataupun membeli sebuah varian produk investasi itu murni menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri pastinya. Oke, langsung saja. Di sini seperti biasa kita akan menggunakan platform RHB Trade Smart versi smartphone dan juga desktopnya. Juga kita akan menggunakan RTI Business juga untuk reviewnya gitu kan. Serta kita akan menggunakan investing.com untuk membandingkan rasionya nanti. Jadi rasio emiten dengan rasio industri yang kita bandingkan nantinya ya kan. Karena kita gak hanya sekedar menganalisa teknikalnya aja, tapi dari sisi rasio fundamental dan juga rasio sentimennya kalau ada nanti. Oke, di seri ini memang spesial banget meskipun pasar ya di tanggal 15 Februari ini saat konten yang saya buat ini memang agak sedikit kurang menarik sih guys sebenarnya. Tapi bukan kurang menarik sama menarik, tapi kita masih dibayangi oleh sentimen perang dan juga masih ada sentimen dari data Amerika yang mau menaikkan suku bunganya dan juga inflasi yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita memang harus memperhatikan sektoral kita dan juga teknikal serta sentimennya. Oke, langsung saja kita mulai dari saham Adaro Energi. Kode emitennya adalah ADRO atau biasa disebut dengan Adro. Oke, kita mereview di sini menggunakan platform RTI Business versi smartphone ya. Di sini kita akan bandingkan sini guys. Kita review sejenak di tanggal 15 Februari 2022 ini. Oke, kita mulai saja. Adaro Energi ditutup menguat 60 poin di level harga Rp2.290 per lembarnya, atau secara persentase itu plus 2,69%. Wow, lumayan, hampir 3%. Dan pastinya selama pembukaan cukup volatil ya, maksudnya fluktuatifnya oke lah, kadang di merah, kadang di hijau. Terutama di sesi pertama tadi pagi itu memang dibuka menguat langsung di level harga Rp2.250 per lembar ya, sedangkan penutupan harga kemarin kan saham Adro ini ditutup di level harga 2.230. Tapi memang range-nya untuk hari ini itu di level harga 2.210 bahkan sampai 2.300-an gitu. Dan memang harga terendahnya adalah 2.210 dan harga tertingginya juga itu adalah 2.300 pastinya. Dengan rata-rata harga yang diperdagangkan hari ini yaitu di level harga Rp2.263,30 per lembarnya guys gitu. Adapun saham Adro ini memiliki price earning ratio saat ini yaitu 9,12 kali dan market capitalization atau kapitalisasi pasarnya senilai 73,25 triliun. Wow, saya tinggi sekali. Dan kita akan lihat sebentar di sisi kanan, di tengah ini ya, di posisi tengah di sini ada price diary juga di sini ya. Price diary di sini kita mulai dari Februari ya. Februari di sini saya teman perhatikan sendiri cukup volatil ya, cukup bervariasi, tapi dominannya hijau, sehingga kalau secara kumulatif 9 hari yang terakhir saham ini berada di zona hijau yaitu plus 360 poin atau secara persentasenya yaitu senilai 16,29% gitu. Dan kumulatif 9 hari yang juga terakhir itu up and down-nya merah juga ya kan, di level harga minus 340 atau minus 15,03%. Tapi kumulatif up and down secara 30 harinya itu mereka plus 20 poin, plus ya 20 poin. Jadi ada 360 dikurangi 340 tadi tersisa 20 poin atau senilai 1,26% secara persentasenya. Sedangkan price performance-nya di sini bisa teman-teman perhatikan juga untuk hari ini ya memang mereka ditutup menguat 2,69% pastinya.
Dan juga secara mingguan one weekly-nya itu sekitar 4,09% secara persentase, dan secara one month-nya itu sekitar 1,33% guys gitu. Dan juga ada year to date juga di sini mereka menguat 1,78%, dan juga secara tahunan itu mereka menguat 83,94%. Oh, secara tahunan 83,94% gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Untuk investor chart-nya di sini ya, di all market ternyata asing itu net foreign buy. Jadi asing mencatatkan itu pembelian net buy gitu, senilai 17,71 bio. Adapun secara volume, turnover dan juga frekuensinya ya kan, senilai kalau volumenya bisa kita perhatikan itu 142,4 miliar ya, million, dan secara persentase itu dinominasi domestik dengan kecenderungan domestik itu net sell ya. Jadi domestiknya itu 72,69%, kalau asingnya itu komposisinya 27,31%. Dan dari 72,69% tadi itu dominannya ya net sell tipis lah domestik ya. Domestiknya itu 37,73%, domestik itu cenderung net sell, oke. Dan turnover itu senilai 322,3 bio dengan komposisi 27,33% asing yang bertransaksi dan 72,67% itu domestik yang bertransaksi, tapi tetap dominannya net sell domestiknya tipis. Dan secara frekuensi di sini ada juga 15.476 man ya, dengan komposisi 17,78% itu asing dan 82,22% itu domestik pastinya, dan masih didominasi oleh domestik yang cenderungnya memasang jual. Oke. Kita lanjutkan lagi. Untuk sentimen saya pikir untuk di RT bisnis nggak ada yang terlalu signifikan ya, karena semuanya udah ada di ini ya, sudah tertera di sini, tinggal keterbukaan informasi, ringkasan RUP segala macam, nanti teman-teman bisa nyari sendiri di di internet lah gitu ya. Tapi satu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan, ternyata Adaro ini melanjutkan pengembangan ekonomi hijau. Ini akan saya bahas nanti apa sih maksudnya dengan ekonomi hijau, green economy atau investasi hijau, nanti akan saya kupas juga, dan apa impactnya ke pasar modal pastinya. Saya akan buat itu nanti presentasinya, oke. Kita lanjutkan lagi ke RHB Transmart versi smartphone. Kita akan menganalisa rasionya, lebih fokuskan lagi di sini. Di sini ada Adaro. Sebenarnya saya ingin menampilkan harga wajar dari Adaro setiap momennya, tapi nanti akan ada seri sendiri di mana saya akan memberikan valuasi harga khusus harga-harga saham. Kalau teman-teman misalnya ada usulan sama apa yang kita valuasi harganya, harga wajarnya berapa, silakan teman-teman bisa tinggalkan di kolom komen atau masuk aja ke WhatsApp ya, yang sudah saya cantumkan di deskripsi tadi, oke? Atau kalau yang nasabah saya, klien saya, silakan aja masuk kontak saya langsung atau di grup apa sih saham yang divaluasi, oke guys? Oke, lanjut aja. Di sini ada EPS, earning per share-nya untuk saham Adaro Energi ini yaitu senilai 251,27% gitu. Sedangkan price earning ratio-nya senilai 9,11 kali, cukup relevan karena per idealnya adalah 12 sampai 15 kali ya kan. Dan BBVS-nya di sini sekitar 1,26 kali, masih cukup relevan. Kalau yang pasti kita usahakan range-nya itu 1 sampai 2 sebenarnya. Jangan lebih dari 2 pastinya ya kan. Kalau di atas 2 itu artinya sahamnya itu udah terlalu mahal, tergolong mahal ya kan. Kalau di bawah 1 itu masih tergolong murah dan itu layak untuk kita investasikan pastinya. Dan juga ada ROE di sini, ROE-nya sini sekitar 13,87%, guys. Oke, menarik. ROE ini sebenarnya sama sih 12 sampai 15 kali ya, maksimal 15 kali lah. 15% menurut saya, maaf. 16%-an ini masih ideal lah. Sedangkan ROA-nya 7,88%. Nanti kita akan bandingkan apakah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah dari rasio industrinya. Kita akan masuk ke websitenya investing.com. Nah, disitulah kita nanti akan membandingkan di sini, oke? Di sini ada dua sisi. Kalau teman-teman perhatikan, nih, silakan masuk investing.com ya. Di sini ada perusahaan atau emiten dan di sisi paling kanan adalah industrinya. Nah, yang kita bandingkan, yang kita ambil adalah data dari industrinya. Kenapa kok nggak data yang emiten? Karena ini nggak update guys gitu, oke? Tapi kalau yang di ini tadi ya saya memperhatikan di sini ya. Ini apa namanya? Ini update-nya. Jadi PR-nya misalnya 9,11 kali. Oke, kita masuk ke sini, ini 20,17 kali. Artinya ini masih jauh dari rata-rata industri dan masih di bawah rata-rata idealnya. Kan kalau idealnya 12 sampai berapa? 15 kali dong, kan gitu. Nah, sedangkan industrinya 20,17 kali. Jadi ini masih jauh di bawah
rasio industrinya. Jadi saham ini sangat menarik sekali untuk kita perhatikan watchlist. Oke, tapi tetap disclaimer on dari saya. Kita lanjutkan lagi ke ROE-nya. ROE-nya tadi di sini sebentar. ROE-nya 13,87 kali 7,88 tuh ROA. Oke. Masih di bawah jauh dari ROE industri, ROA-nya juga masih jauh ya. Jadi memang apa ya? Perusahaan ini masih harus bertumbuh lah. Paling tidak harus mendekati ROE si industrinya. Seperti itu guys kurang lebihnya. Oke. Saya lanjutkan lagi di sini nanti kita akan menganalisa seri teknikalnya saat ini. Oke. Oh sorry, ini saham friend ternyata. Kita menggunakan platform dari RHB TradeSmart versi desktopnya pastinya guys. Oke. Di sini kita menggunakan grafik candlestick seperti biasa, moving average dengan parameter 5, MA1, MA2-nya dengan parameter 10, MA3-nya dengan parameter 20. Sedangkan stokastiknya saya nggak merubah tuh di kisaran parameter 1413. MACD juga demikian, saya nggak merubah parameternya. CCI-nya nanti kita kombinasikan mulai dari parameter 10, parameter 20, dan juga parameter 30 pastinya. Tapi bicara tentang teknikal, ini sebenarnya bebas saja ya teman-teman mau menggunakan indikator apapun atau apa namanya style metode grafik apapun, dan analisis apapun, tren apapun itu bebas. Yang penting itu kembali ke seleranya dan juga style trading masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai dari CCI. Tapi harapan saya mudah-mudahan bisa menjadi second opinion lah. Oke, kita mulai CCI parameter 10. Pastikan CCI-nya tuh mengarah ke atas ya garisnya, dan di atas 0 sampai 100. Kalau CCI di bawah 0 atau minus, ya kan minus, tapi mengarah ke atas, itu berarti namanya technical rebound. Kalau di atas 0 berarti dia uptrend, bullish atau bahkan strong bullish pastinya. Ingat batasannya 100 ya. Dan kalau garis CCI-nya mengarah ke bawah, sebelum dia di atas area 0 ke atas, ya kan, itu namanya itu koreksi atau profit taking. Tapi kalau di bawah 0 atau di area minus, CCI-nya mengarah ke bawah dan di area minus itu tadi, itu namanya bearish guys di situ. Oke, kita langsung lanjutkan saja di sini. CCI parameter 10 dia berada di angka 191%. Wow, ini sudah bullish. Sebenarnya ini sebenarnya udah bullish. Mungkin karena pasar agak tertekan kali ya. Jadi penguatannya memang hanya 3% ya gitu. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Ini untuk parameter CCI 10 ya. Saya akan coba lagi membandingkan untuk CCI parameter 20-nya. Parameter 20-nya ternyata CCI ini berada di area 69%-an. Ini bullish, bahkan mungkin mau masuk fase strong bullish menurut saya. Jadi nanti kalau kisaran 70-80%-an tuh udah strong bullish dia. Oke, parameter 30 untuk longnya, wow ini masih bagus loh sebenarnya. 2%-an lah, 2,2%-an lah ya. Jadi memang saham ini kalau secara mid dan longnya masih ada peluang untuk menguat lagi gitu. Dan kabarnya sih harga wajarnya itu kisaran di angka 3.000-an. Nanti akan kita coba analisa. Ya oke, seperti itu. Tapi kapannya itu, nah kalau ngomong harga wajar, kapannya itu kita yang nggak tahu kapan ya kan. Tapi arahnya berpotensi atau berpeluang ke harga tersebut. Oke. Dan untuk CCI tadi parameter 30 ya kan, parameter 30-nya. Sekarang kita akan masuk ke fase berikutnya yaitu MACD. Oke guys, MACD. Di sini ada dua garis, warna biru dan warna merah. Pastikan garis warna birunya itu mengarah ke atas, bahkan sebisa mungkin idealnya dia harus memotong garis warna merah ke atas sehingga untuk pola golden cross. Kalau garis warna birunya ini memotong garis warna merah ke bawah, namanya dead cross guys. Oke guys, oke lanjut. Oke, di sini bisa teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan juga di sini udah mengarah ke atas ya. Mudah-mudahan nanti sampai tanggal 25 Februari tadi ya, Februari 2022 nanti mudah-mudahan nanti udah terjadi golden cross sehingga saham ini bisa uptrend bullish dan strong bullish guys. Oke, kita lanjutkan lagi ke saham berikutnya, ke metode berikutnya maksud saya. Di bincang saham ini kita fokus hanya pada satu saham ya guys. Kalau di saham pilihan tuh ada beberapa saham tapi memang fokusnya ke teknikal aja gitu. Oke, di sini saya teman perhatikan ya, di sini ini sudah masuk area overbought karena apa? Garisnya ini sudah berada di area 80%-an. Tinggal garis warna merahnya aja nih yang belum.
Sedangkan kalau misalnya ini di bawah 20%-an ke bawah, itu berarti namanya oversold atau jenuh jual. Berarti dia sudah murah, udah rendah harganya. Kalau ini kan udah agak tinggi nih di sini. Oke, tapi itu secara indikator stokastik ya guys. Teman-teman bisa kok nanti menggunakan parameter berapa itu 1033, 1013, 513 atau 5333. Itu bebas kok sebenarnya. 533 menurut saya, oke. Oke, kalau sini MA1 parameter 5, MA2 parameter 10 dengan warna merah, MA1 warna hijau, MA3 parameternya 20, ini warna biru. Ini bisa MA3 mau menggunakan parameter berapa? 50 kayak 100, 200 bahkan tuh bisa kok, bebas saja karena sesuai dengan seleranya masing-masing. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Di sini bisa teman-teman perhatikan di sini ya, warna hijaunya si garis ini udah mulai golden cross dia, artinya ini udah bullish sebenarnya guys. Tinggal memotong garis MA3-nya ke atas. Oke. Jadi secara sinyal ini strong bullish ya gitu. Atau bullish lah, tidak. Oke, kita kemudian Fibonacci untuk membaca range-nya saja guys. Oke, kita akan coba membaca range-nya dan untuk saham Adaro kita mulai dari sini saja ya. Oke, kita mulai lagi saham. Oh, sorry guys. Ini kesalahan teknis, saya hapus dulu ya. Kita buat lagi. Sebenarnya gampang kok. Kita tinggal baca ininya aja sih. Apakah ini trennya ya? Oke, seperti ini kita tarik ke kanan aja. Ini saya gunakan Fibonacci, ini saya fungsikan sebagai range-nya aja gitu guys, maksudnya. Oke, untuk saat ini range dari saham Adaro ini sendiri ya, sebenarnya kan sebelumnya kan apa namanya sih sudah ada ya. Sini ini ada di sini. Supportnya saat ini Adaro itu di level harga 2242 sebelumnya. Tapi dia berhasil tembus resisten atasnya yaitu di level harga 2280 ya. Kan hari ini ditutup di level harga 2290 tuh di hari Kamis tanggal 15 Februari ini ya kan. Nah, dia udah tutup di level resisten pertama sehingga otomatis dia ada berpeluang ke resisten berikutnya yaitu ke level harga kisaran berikutnya ini berarti di 2319 ya, 2318 atau anggaplah 2320 rupiah per lembarnya. Jadi arahnya nanti ke sana ke 2310 atau 2320-an lah. Ya mudah-mudahan masih kuat sehingga nanti dia bisa ke resisten ketiganya yaitu di area ini 2365 ya, di sini area resisten ketiganya kalau memang nanti ini sudah dia berhasil tembus lagi resisten 3, ini area profit takingnya dia di area 2360 tadi sampai 2439. Jadi 2360 sampai 2439 itu area profit takingnya untuk mid dan longnya. Tapi untuk short ya range-nya itu tadi. Saat ini berada di level harga 2240 sampai 2280 atau bahkan sampai 2320-an. Itu area range-nya saat ini ya. Supportnya sini strong supportnya itu di 2189 atau 2180 lah. Oke, 2160 itu harus hati-hati. Oke, itu aja guys dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya izinkan ucapkan juga saya ke teman-teman yang udah memberikan dukungannya dengan menekan tombol like, share, subscribe-nya tentunya ya kan. Terima kasih banget, dan kalau yang ada usulan saham tinggalkan aja di komen, oke? Atau bisa kontak langsung ke WA yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi saya pastinya. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, tombol like-nya atau subscribe-nya, yuk ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten Maulana Nur Sobri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Anda semua sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Allah senantiasa memudahkan urusan kita masing-masing. Jangan lupa stay safe, stay healthy, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Happy lucky, happy investing, and happy trading. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.